Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Alia Eka Nanda Sabrina, NIM 2305523008 dari Universitas di Kupang, Semarang, Prodi Akuntansi. Saya akan membawakan materi mengenai perencanaan pajak, pengendalian atas beban pokok penjualan, dan pengurangan penghasilan bruto. Ini beberapa poin yang akan kita bahas pada presentasi kali ini. Materi yang pertama yaitu pengertian tax planning atau perencanaan pajak. Di sini perencanaan pajak ada beberapa pengertian. Yang pertama, menurut Erly Suandi, perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Nah, pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya, penekanan perencanaan pajak atau tax planning adalah meminimumkan kewajiban pajak. Pengertian yang kedua yaitu menurut Ompusunggu, didefinisikan sebagai suatu kapasitas wajib pajak untuk mengatur aktivitas keuangan yang dapat meminimalkan pembayaran pajak. Pengertian lain menurut Jurnal Priska Febriani Sailuta, perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Perencanaan pajak perlu dilakukan agar pajak yang dibayar proporsional dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Perencanaan pajak adalah suatu contoh memanfaatkan celah peraturan yang memungkinkan perusahaan dengan relatif struktur pajak yang tidak efisien untuk memperbaiki masalahnya sehingga mampu bersaing dengan struktur pajak yang lebih efisien. Dapat disimpulkan dari beberapa definisi yang sudah disebutkan tadi bahwa perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak yang tekanannya kepada pengendalian setiap transaksi yang ada konsekuensi pajaknya. Nah, pada tahap ini juga dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan untuk mengefisienkan jumlah pajak yang akan dibayar ke pemerintah. Melalui penghindaran pajak atau tax avoidance dan bukan penyelundupan pajak atau tax evasion yang merupakan tindak pidana fiskal yang tidak akan ditoleransi. Nah, selanjutnya yaitu tujuan tax planning atau tujuan utama dari perencanaan pajak adalah meminimalkan beban yang harus dibayarkan oleh perusahaan atau individu. Akan tetapi, di sini juga terdapat beberapa tujuan lain dari perencanaan pajak itu. Yang pertama, yaitu meningkatkan efisiensi keuangan. Nah, dengan melakukan tax planning atau perencanaan pajak, suatu perusahaan atau individu dapat meningkatkan efisiensi keuangan mereka dengan cara mengurangi biaya yang terkait dengan kegiatan bisnis atau penghasilan yang diperoleh. Selanjutnya, tujuan yang kedua yaitu meningkatkan kepatuhan perpajakan. Dalam melakukan tax planning, perusahaan atau individu harus mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku. Nah, hal ini dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan perpajakan yang pada akhirnya dapat memperbaiki citra
citra perusahaan atau individu tersebut di mata pemerintah atau masyarakat. Tujuan yang ketiga yaitu meningkatkan daya saing. Ketika suatu perusahaan atau individu melakukan tax planning, mereka secara tidak langsung dapat meningkatkan daya saing dengan cara mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan. Hal ini dapat membantu perusahaan atau individu untuk lebih kompetitif di pasar dan meningkatkan keuntungan yang diperoleh. Tujuan yang keempat yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, yang terakhir, dalam tax planning kita melakukan atau sebuah perusahaan atau individu itu dapat memperoleh keuntungan yang lebih besar dari kegiatan bisnis atau penghasilan yang diperoleh. Hal ini pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan lapangan kerja baru, meningkatkan kualitas produk atau jasa yang ditawarkan, dan lain sebagainya. Melalui segala penjelasan tadi dapat dipahami bahwa tax planning atau perencanaan pajak merupakan proses perencanaan keuangan yang sangat penting untuk dilakukan oleh suatu perusahaan atau individu dalam rangka meminimalkan beban pajak yang harus mereka bayarkan. Dalam melakukan tax planning, perusahaan atau individu harus mengikuti aturan dan ketentuan perpajakan yang sudah berlaku. Oleh sebab itu, pengetahuan mengenai peraturan perpajakan yang berlaku sangat penting juga dalam melakukan tax planning yang efektif dan efisien. Selain itu, perusahaan atau individu harus selalu memperbarui pengetahuan mereka mengenai peraturan perpajakan yang berlaku, agar strategi tax planning yang dilakukan selalu sesuai dan benar menurut ketentuan perpajakan yang berlaku saat ini. Next, materi selanjutnya yaitu tahapan tax planning. Di sini ada 5 tahapan. Yang pertama yaitu menganalisis informasi yang ada. Nah, di tahap pertama ini dari perencanaan pajak adalah menganalisis komponen yang berbeda atas pajak yang terlibat dalam suatu proyek dan menghitung seakurat mungkin beban pajak yang ditanggung. Hal ini hanya bisa dilakukan dengan mempertimbangkan masing-masing elemen dari pajak, baik secara sendiri-sendiri maupun secara total pajak yang harus dapat dirumuskan dengan perencanaan pajak yang paling efisien. Tahapan yang kedua yaitu membuat satu model atau lebih rencana besarnya pajak. Dalam tahap ini, memilih bentuk transaksi operasi atau hubungan internasional. Pada hampir semua sistem perpajakan internasional, paling tidak ada 2 negara yang ditentukan lebih dahulu. Dari sudut pandang perpajakan, proses perencanaan ini tidak bisa berada di luar dari tahapan pemilihan transaksi, operasi, dan hubungan yang paling menguntungkan. Selanjutnya yaitu tahap ketiga. Tahap ini yaitu evaluasi atas perencanaan pajak. Tax planning sebagai suatu perencanaan yang merupakan bagian kecil dari seluruh perencanaan strategis perusahaan. Nah, oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi untuk melihat sejauh mana
hasil pelaksanaan suatu perencanaan pajak terhadap beban pajak, perbedaan laba kotor, dan pengeluaran selain pajak atas berbagai alternatif. Tahapan selanjutnya yaitu mencari kelemahan dan kemudian memperbaiki kembali rencana pajak tersebut. Nah, untuk mengatakan bahwa hasil suatu perpajakan itu baik atau tidaknya, tentu perusahaan harus mengevaluasi melalui berbagai rencana yang dibuat. Tindakan perubahan atau up-to-date planning harus tetap dijalankan, walaupun diperlukan misal penambahan biaya atau kemungkinan keberhasilannya sangat kecil. Tahapan yang kelima, tahap terakhir yaitu memutakhirkan rencana pajak. Nah, meskipun suatu rencana pajak telah dilaksanakan dan proyek juga telah berjalan, tetap perlu diperhitungkan setiap perubahan yang terjadi, baik dari undang-undang maupun pelaksanaannya sesuai negara di mana aktivitas tersebut dilakukan, yang dapat berdampak terhadap komponen suatu perjanjian. Kemudian kita memasuki materi yang kedua, yaitu cost of goods sold, yaitu seluruh biaya yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan untuk menghasilkan suatu produk atau jasa yang dimulai dari proses pembuatan produk hingga produk tersebut siap untuk didistribusikan ke pasaran. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah memberikan estimasi biaya perusahaan yang akurat. Biasanya, perhitungan ini mencakup komponen seperti biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan juga biaya overhead. Selanjutnya yaitu mengenai komponen COGS. COGS ini biasa disebut sebagai beban pokok penjualan. Nah, yang pertama yaitu ada persediaan. Persediaan dibagi menjadi dua, persediaan awal dan persediaan akhir. Yang pertama kita bahas persediaan barang awal. Itu adalah persediaan barang yang tersedia pada neraca perdagangan awal periode tertentu suatu tahun pembukuan berjalan. Nah, neraca perdagangan awal perusahaan ini terdapat pada neraca transaksi berjalan atau di laporan tahun sebelumnya. Sedangkan persediaan barang akhir adalah persediaan barang di suatu akhir periode berjalan atau tahun fiskal. Nah, saldo persediaan akhir ini akan diketahui dari data yang disetujui oleh perusahaan, biasanya pada setiap akhir periode. Nah, untuk perhitungan persediaan barang itu dari persediaan awal ditambah pembelian bersih. Nah, komponen yang selanjutnya yaitu ada pembelian bersih. Pembelian bersih dalam beban pokok penjualan ini adalah seluruh atau keseluruhan pembelian barang dagang yang dilakukan perusahaan untuk mungkin pembelian barang tunai atau kredit. Selain itu, ditambah dengan biaya angkut pembelian, kemudian dikurangi dengan potongan pembelian, misal ada diskon atau voucher lain, dan retur pembelian yang sedang terjadi pada saat periode tersebut. Nah, berikut
ini ada beberapa unsur yang termasuk ke dalam pembelian bersih. Yang pertama ada pembelian kotor, kemudian pengurangan harga, kemudian retur pembelian, dan potongan pembelian, seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, nilai pembelian bersih didapat dari menjumlahkan pembelian dengan ongkos angkut pembelian, kemudian dikurangi dari jumlah retur pembelian dengan potongan pembelian. Komponen selanjutnya yaitu penjualan bersih. Penjualan bersih sendiri adalah salah satu unsur pendapatan perusahaan. Di mana di sini ada beberapa unsur. Yang pertama ada retur penjualan, penjualan kotor, kemudian pengurangan harga atau diskon. Untuk ongkos angkut tidak termasuk karena itu sudah termasuk biaya umum. Kemudian nilai penjualan bersih itu sendiri didapat dari nilai penjualan dikurangi nilai retur penjualan yang sudah dijumlahkan dengan potongan penjualan. Di sini selanjutnya ada strategi perencanaan pajak atas beban pokok penjualan. Perencanaan pajak atas beban pokok penjualan adalah strategi legal untuk mengelola unsur-unsur beban pokok penjualan. Tujuannya guna meminimalkan beban pajak penghasilan atau PPh badan atau individu yang terutang. Tentunya sesuai dengan peraturan perpajakan di Indonesia saat ini. Tujuannya itu adalah memastikan bahwa semua komponen biaya yang sah itu sudah diakui secara fiskal sebagai pengurang penghasilan bruto. Nah, sehingga laba kena pajak menjadi efisien. Di sini ada beberapa strategi yang dapat diterapkan. Yang pertama yaitu pemilihan metode penilaian persediaan. Di sini perusahaan dapat memilih metode penilaian persediaan yang diperbolehkan. Seperti misalnya FIFO, masuk pertama, keluar pertama, atau average, rata-rata. Nah, pemilihan metode ini akan berdampak pada nilai persediaan akhir dan beban pokok penjualan yang pada akhirnya itu akan mempengaruhi laba bruto dan PPh terutang. Contoh misalnya, PT Maju menggunakan metode persediaan FIFO. Nah, pada saat harga bahan baku naik, beban pokok penjualan itu menjadi lebih kecil, sehingga laba kena pajak itu akan meningkat. Nah, di sini perusahaan dapat mempertimbangkan metode rata-rata atau metode average, supaya beban pokok penjualan itu lebih stabil dan pajak tidak akan melonjak terlalu tinggi. Kemudian strategi yang kedua yang bisa dilakukan itu pengelolaan pengeluaran modal dan beban penghasilan. Nah, membedakan dengan tepat antara pengeluaran modal atau capital expenditure yang harus disusutkan dan beban penghasilan atau revenue expense yang dapat dibebankan sekaligus pada tahun pengeluaran. Klasifikasi yang benar memastikan pembebanan biaya dilakukan sesuai aturan. Kemudian strategi lain yaitu dengan mengoptimalisasi biaya penyusutan. Nah, di sini perusahaan juga dapat memilih metode penyusutan. Misalnya itu ada garis lurus atau saldo menurun dan masa manfaat aset yang optimal sesuai dengan ketentuan fiskal. Yang kemudian, hal ini dapat mempercepat pengakuan beban penyusutan
dan mengurangi laba kena pajak di awal masa manfaat aset. Kemudian strategi lainnya itu ada pengujian kebenaran biaya, di mana perusahaan dapat memastikan bahwa semua biaya yang dimasukkan dalam beban pokok penjualan itu memiliki hubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan usaha. Untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan serta bisa didukung oleh bukti transaksi yang lengkap dan sah. Nah, biaya yang tidak sah secara fiskal itu dapat menyebabkan koreksi fiskal. Kemudian, strategi terakhir itu ada pengakuan kerugian selisih kurs, di mana pada saat mengelola transaksi yang mungkin dalam mata uang asing dan pengakuan kerugian selisih kurs yang dapat menjadi elemen pengurang dalam perhitungan beban pokok penjualan atau laba rugi fiskal, juga mengikuti standar akuntansi dan perpajakan yang berlaku. Selanjutnya yaitu pengurang penghasilan bruto. Pengertiannya sendiri yaitu total pendapatan yang diperoleh seseorang atau badan sebelum dikurangi pajak dan biaya lain yang diakui dalam peraturan perpajakan, yang kemudian itu nanti akhirnya akan menjadi dasar untuk perhitungan pajak yang harus dibayarkan. Nah, penghasilan bruto sendiri itu meliputi yang pertama ada gaji pokok dan tunjangan, yang kedua ada bonus, THR, dan komisi, yang ketiga yaitu honorarium dan insentif, yang keempat yaitu penghasilan dalam bentuk lain, misalnya penghasilan bonus dari pekerjaan yang lebih. Selanjutnya yaitu dasar hukum yang mengatur pengurang penghasilan bruto. Di sini terdapat pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia tahun 7 Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 1983 mengenai pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 2021. Besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak yang dalam negeri dan bentuk usaha tetap ditentukan berdasarkan penghasilan bruto yang dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Itu termasuk yang pertama, biaya yang secara langsung atau tidak langsung itu berkaitan dengan kegiatan usaha. Misalnya, di sini disebutkan ada biaya pembelian bahan, kemudian biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa, itu termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang. Kemudian ada bunga, sewa, dan royalti. Selanjutnya biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya promosi dan penjualan, biaya administrasi, dan pajak. Tetapi kecuali itu pajak penghasilan. Nah, yang kedua yaitu penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain
yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Yang ketiga, itu ada iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Otorisasi Jasa Keuangan atau OJK. Yang keempat, itu karena adanya kerugian penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Kemudian yang kelima, itu ada kerugian selisih kurs mata uang asing. Yang keenam, biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia. Selanjutnya ada biaya beasiswa, magang, dan pelatihan. Terus ada piutang itu nyata-nyata tidak bisa ditagih dengan syarat piutang tersebut telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersialnya. Piutang dari wajib pajak tersebut itu juga harus menyerahkan daftar piutang seperti rekapan piutang mana saja yang tidak dapat ditagih. Itu diserahkan kepada Direktorat Jenderal Pajak. Nah, dan telah diserahkan perkara penagihannya kepada pengadilan negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara. Atau mungkin adanya suatu perjanjian tertulis itu mengenai piutang tersebut. Misal bisa perjanjian mengenai penghapusan piutang atau pembebasan utang antara kreditur dan debitur. Atau mungkin piutang tersebut telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus dan adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu. Yang terakhir itu ada syarat bagaimana yang dimaksud pada poin ketiga tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil. Kemudian untuk biaya yang ke-9 itu ada sumbangan. Tetapi sumbangan di sini itu dalam rangka penanggulangan bencana nasional, di mana ketentuannya juga sudah diatur dalam peraturan pemerintah. Selanjutnya itu ada sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan, yang ketentuannya itu juga sudah diatur. Nah, biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah. Kemudian ada sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya juga sudah diatur dalam peraturan pemerintah. Kemudian yang terakhir ada biaya penggantian atau imbalan yang diberikan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan. Selanjutnya, untuk lebih memahami tentang biaya yang tidak dapat diakui sebagai pengurang penghasilan bruto oleh Undang-Undang Perpajakan,
Berikut ada beberapa penjelasan seputar biaya yang tidak dapat diakui sebagai pengurang penghasilan bruto. Ini mungkin tadi, ini versi lebih singkatnya. Dalam menentukan besarnya PKP atau penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, itu terdapat beberapa biaya yang tidak boleh dikurangkan. Nah, berikut penjelasannya. Yang pertama, yaitu pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun, seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha suatu koperasi. Biaya yang kedua yaitu biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi, itu dari pemegang saham, sekutu, atau anggotanya sendiri. Biaya yang ketiga yaitu biaya pembentukan atau penumpukan dana cadangan, kecuali itu cadangan piutang yang tak tertagih. Untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit. Sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anak piutang yang dihitung berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku dengan batasan tertentu. Itu setelah berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Cadangan yang kedua yaitu cadangan untuk usaha asuransi, termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Yang ketiga, cadangan penjaminan untuk lembaga penjamin simpanan. Yang keempat, cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan. Kemudian ada cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan. Kemudian yang terakhir ada cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri. Kemudian lanjut tadi biaya yang tidak boleh dikurangkan. Yang keempat yaitu ada premi asuransi kesehatan, premi asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa yang dibayar oleh wajib pajak orang pribadi, kecuali jika dibayarkan oleh pemberi kerja dan premi tersebut itu dihitung sebagai penghasilan bagi wajib pajak yang bersangkutan. Yang kelima yaitu jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan yang sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan. Yang keenam itu ada harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 3 huruf A dan huruf B Undang-Undang Harga Pokok Penjualan, kecuali sumbangan yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 huruf I sampai dengan huruf M Undang-Undang Harga Pokok Penjualan, serta zakat yang diterima oleh Badan Amil Zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah
yang ketentuannya itu juga sudah diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah. Nah, ini untuk yang selanjutnya itu kenapa sih pengakuan biaya itu penting dalam pajak perusahaan? Di sini bagi perusahaan sendiri untuk memahami cara mengakui biaya dalam konteks perpajakan itu sangat penting. Jadi tidak hanya berkaitan dengan kelengkapan pembukuan, pengakuan biaya itu juga akan berdampak langsung pada besarnya pajak yang harus mereka bayarkan. Di sini pengurangan biaya dari penghasilan bruto diatur secara ketat agar tetap sesuai dalam prinsip keadilan dan akuntabilitas fiskal. Nah, secara umum, beban atau biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah biaya tersebut benar-benar dikeluarkan untuk mendapatkan, menagih, atau mempertahankan penghasilan. Prinsip ini mengacu pada asas kausalitas ekonomi, di mana hanya pengeluaran yang relevan terhadap aktivitas usaha yang dapat dijadikan pengurang pajak. Kemudian ada beberapa strategi yang dapat digunakan. Yang pertama, memastikan pembukuan yang tertib. Yang kedua, menyediakan dokumen pendukung yang lengkap. Kemudian, perusahaan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam mengakui biaya. Pengakuan biaya itu bisa dilakukan dengan dua pendekatan. Yang pertama ada penyusutan, kemudian ada amortisasi. Di sini untuk pengeluaran yang manfaatnya itu lebih dari 1 tahun, seperti pembelian properti, hak paten, atau investasi jangka panjang lainnya, biaya tidak bisa langsung dibebankan dalam satu periode. Nah, sebaliknya, pengakuannya itu dilakukan secara bertahap menggunakan dua metode. Pendekatan yang pertama yaitu melakukan penyusutan. Pendekatan penyusutan ini digunakan untuk mengalokasikan nilai aset berwujud seperti gedung dan mesin selama masih ada masa manfaatnya. Yang kedua yaitu pendekatan amortisasi. Pendekatan ini diterapkan pada aset tak berwujud seperti perangkat lunak, hak penggunaan merek atau lisensi. Nah, metode ini itu sangat membantu perusahaan untuk mengakui beban secara rasional dan proporsional sesuai dengan pemanfaatannya dalam menghasilkan penghasilan yang nantinya akan dijadikan dasar untuk pengenaan pajak. Selanjutnya itu ada strategi pengelompokan dan alokasi biaya bersama. Di sini perusahaan yang memiliki berbagai jenis penghasilan, baik itu yang dikenal sebagai tarif umum, pajak penghasilan final, atau bahkan bukan objek pajak, di sini wajib pajak itu wajib melakukan pemisahan biaya sesuai peruntukannya. Untuk biaya yang digunakan bersama atau joint cost, diperlukan pembagian proporsional sesuai dengan porsi penghasilan yang terkait. Misalnya, jika 30% penghasilan perusahaan itu berasal dari sumber yang dikenai pajak penghasilan final, maka hanya 70% dari biaya bersama
yang boleh diakui untuk pengurang penghasilan kena pajak biasa. Nah, mungkin strategi lain itu dengan cara memanfaatkan insentif yang tersedia secara sah. Mungkin pemerintah itu memberikan fasilitas pajak untuk mendorong kegiatan yang dianggap strategis bagi pembangunan nasional. Pengeluarannya itu bisa dalam bentuk pelatihan vokasi, penelitian, dan investasi di sektor padat karya yang mungkin dapat memperoleh pengurangan penghasilan bruto lebih besar dari jumlah pengeluarannya. Contohnya, pelatihan kerja dapat mengurangi penghasilan bruto hingga 200%. Contoh lain yaitu kegiatan lead bank tertentu mendapatkan pengurangan hingga 300%. Kemudian ada investasi di bidang padat karya bisa mengurangi 60% dari nilai investasi. Nah, agar insentif ini berlaku, perusahaan tersebut wajib memastikan pencatatan yang transparan dan pelaporan yang sesuai dengan ketentuan. Kemudian untuk natura kenikmatan dan ketentuan biaya tertentu, mungkin pengeluaran dalam bentuk barang atau fasilitas bagi karyawan, seperti mungkin ada makanan di tempat kerja atau sebuah transportasi untuk antar jemput karyawan, itu bisa diakui sebagai biaya usaha jika itu diberikan secara merata kepada seluruh pegawai atau karyawannya. Namun, fasilitas untuk kalangan terbatas seperti kendaraan dinas pribadi perlu pembatasan. Misalnya, hanya setengah dari biaya penyusutan yang diakui. Nah, hal serupa juga berlaku untuk hibah dan sumbangan. Hanya bantuan tertentu yang disalurkan dalam konteks sosial kemasyarakatan, keagamaan, atau pendidikan, dan sesuai ketentuan perpajakan yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Nah, kesimpulannya untuk strategi ini itu pengakuan biaya dalam perpajakan adalah proses yang tidak boleh dilakukan sembarangan. Jadi dia itu menuntut dokumentasi yang rapi, logika ekonomi yang masuk akal, dan pemahaman atas ketentuan hukum yang berlaku saat ini. Ketidaktepatan dalam pembebanan biaya itu juga bisa berdampak pada koreksi fiskal, kemudian sanksi administratif, hingga bisa dikenai denda. Dengan pendekatan yang tepat, suatu perusahaan itu bisa menjalankan kewajiban perpajakannya secara optimal, sekaligus menjaga efisiensi fiskal dan reputasi kepatuhan. Nah, ini materi terakhir, yaitu efisiensi anggaran global memberikan dampak besar terhadap penerimaan pajak. Jadi, ketika negara-negara meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan anggaran, hal ini turut mempengaruhi cara mereka merencanakan, mengelola, dan mengalokasikan sumber daya, termasuk dalam hal penerimaan pajak. Nah, penerapan prinsip efisiensi anggaran ini terutama melalui digitalisasi dan transparansi yang lebih baik dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah ketika pemerintah mampu menyajikan bahwa anggaran digunakan dengan efisien
dan tanpa pemborosan. Dan sifat koruptif, masyarakat kemudian akan lebih percaya bahwa pajak yang mereka bayarkan itu benar-benar digunakan dengan baik dan secara bijak. Yang kemudian hal ini seringkali berujung pada peningkatan tingkat kepatuhan pajak, yang pada gilirannya untuk mendorong penerimaan pajak yang lebih tinggi. Selain itu, efisiensi anggaran juga berkaitan erat dengan upaya mengurangi penghindaran pajak. Dalam hal ini, efisiensi anggaran sering melibatkan reformasi sistem perpajakan yang menjadikannya lebih transparan dan mudah dipahami oleh wajib pajak. Kemudian sistem perpajakan yang lebih sederhana dan efisien juga dapat mendorong kepatuhan yang lebih tinggi. Banyak sekali negara di dunia ini yang telah menghubungkan efisien anggaran dengan reformasi perpajakan, guna menyederhanakan proses pelaporan dan pembayaran pajak. Hal ini berujung pada tingkat kepatuhan pajak yang lebih tinggi dan peningkatan penerimaan negara. Kemudian negara yang berhasil mengintegrasikan prinsip ini dengan sistem perpajakan yang lebih baik, pemerintah dapat lebih mudah mempertahankan keseimbangan fiskal dan memastikan keberlanjutan ekonomi untuk jangka panjang. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan poin pertama yaitu perencanaan pajak atau tax plan merupakan upaya legal untuk mengefisienkan beban pajak perusahaan, atau dengan kata lain meminimalisasikan beban pajak yang dibayarkan badan atau wajib pajak orang pribadi. Poin yang kedua, beban pokok penjualan itu berpengaruh langsung terhadap laba dan pajak terutang. Poin yang ketiga, itu bahwa tidak semua biaya dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto, sehingga perlu adanya pemisahan biaya yang jelas. Poin yang keempat, yaitu pengendalian biaya dan kelengkapan bukti sangat penting untuk menghindari resiko pajak. Yang terakhir itu dengan adanya perencanaan pajak yang baik, kemudian perusahaan dapat meningkatkan efisiensi anggaran karena dana yang seharusnya bisa dihemat dari pajak dapat dialokasikan untuk kegiatan operasional dan pengembangan usaha. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Ingat, perencanaan pajak yang efektif bukan tentang menghindari kewajiban, melainkan tentang mengoptimalkan potensi keuangan kita secara cerdas dan patuh. Dengan strategis yang tepat, beban pajak dapat diubah menjadi keunggulan kompetitif. Mari kita ubah wawasan ini menjadi tindakan yang nyata. Rencana yang telah kita bahas akan mengarahkan kita kepada efisiensi pajak yang optimal dan kepatuhan yang terjamin. Langkah selanjutnya ada di tangan kita. Mari bekerja sama untuk mengimplementasikan strategi ini dan memastikan keuangan perusahaan tetap solid. Terima kasih.